Seseorang anak pemulung bernama Herlisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Abid Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, Finbank, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Abid Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of World's Year Sustainability Improvement Award dari kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Karena itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 di antaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Abid Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Abid Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur tidak tara kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, kemampuan sehingga bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah, tapi dengan rahmat karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya Islam ini. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Masih semangat ibu-ibu? Oh iya, gimana kabarnya ibu-ibu? Iya. Biasa. Masya Allah, luar biasa. Ya, pertama salam hormat saya buat Ibu Yati, Ibu Iis, Pak Henry, Pak Sugeng, Pak Erik ya, dan Bapak Ibu semua yang sudah punya semangat luar biasa ya. Hari ini saya akan sedikit aja mungkin cerita tentang beberapa hal yang penting sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan ya anak-anak didiknya supaya bisa memiliki prestasi yang semoga bisa jauh lebih dari apa yang saya capai. Next. Jadi next again please. Next. Hal pertama yang harus dilakukan itu menemukan potensi anak-anak didik kita Bapak Ibu ya. Ada dua teori yang bisa dipakai. Yang pertama namanya Divine Calling. Ini teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben Shahar ya. Jadi kalau kita prinsipnya kerjakan yang disukai, kuasai dan bermanfaat. Jadi ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan kita, lalu kita fokus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua, Ikigai. Ini teori paling populer kedua di Jepang Bapak Ibu. Dia lihatnya 4 hal, apa yang disukai anak-anak, apa yang dia kuasai, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan apa yang bisa menghasilkan rezeki buat dia di kemudian hari. Buktinya apa Dr. Gamal? Saya suka 3 hal Bapak Ibu ya. Saya suka inspirasi, suka wirausaha sosial, dan suka buat program kesehatan. Waktu kuliah saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi Bapak Ibu. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian ya. Terima kasih Gamal Abid Said.
Indonesia. Finalis show Narodny Artist i Głos Aleksander Panayota. Ini bukan Naryato nyanyi Bapak Ibu ya, tapi memberikan inspirasi ke 25.000 orang dari 150 negara. Next. Dan kuncinya apa? Kerjakan yang disukai. Ya prosesnya panjang ya. Yang penting kita tahu potensi anak-anak, lalu bantu dia mengerjakan itu. Dan yang kedua, ibu-ibu, saya buat program untuk bantu warga kurang mampu supaya bisa berobat. Next. Ini gak kebayang tiba-tiba dikasih penghargaan berbagai negara dunia, misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Al-Bilisayed from Indonesia Medica joins on the stage for the prize giving ceremony. Provided to come back. Oke, next ya, skip ya. Dan mau tahu cara instannya Bapak Ibu meraih itu? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya ya. Jadi harus sabar, innallaha ma'as sabirin ya. Wa malazatu ila badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi kalau anak-anak kita nyaman, dia tidak akan bisa tumbuh. Kalau dia mau tumbuh, dia harus mau tidak nyaman. Dan pertolongan Allah Bapak Ibu, saya tidak menyangka tiba-tiba diundang Raja Charles untuk makan malam, dikasih beasiswa di Cambridge University ya, 3 kampus terbaik di dunia. Lalu yang bawah itu John Kerry ya, itu sekretaris negara Amerika Serikat, termasuk mungkin sering dengar Rusia Ukraina perang. Nah dulu saya diundang ke teh sore ya sama Presiden Rusia dan diberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Apa hikmahnya Bapak Ibu semua? Saya sama Bapak Ibu sama anak-anak kita ya, yang masih kecil sama-sama orang Malang gitu. Tapi Allah berikan pertolongannya. Apa hikmahnya? Kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Saya yakin Allahul Latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita lillahi ta'ala, kita betul-betul mau menolong orang, maka saya yakin Allah akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan tidak pernah kita bayangkan. Langsung ke Bluetooth Vision yang begitu. Saya yakin gak ada anak yang malas Bapak Ibu ya. Jadi gak ada anak yang malas. Yang ada itu orang yang belum menemukan why, alasan mau melakukan sesuatu. Saya pun walaupun penghargaannya banyak, kadang-kadang kalau saya gak suka sesuatu, saya gak ingin ngerjain. Tapi kalau saya sudah menemukan alasannya ya, why-nya, itu saya punya motivasi. Jadi why atau alasan itu kaos ya, sebab, belief, keyakinan yang mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, apa sih motivasi saya? Kok bisa sampai mendapatkan penghargaan dunia? Ini kisah nyata. Seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi Bapak Ibu. 46 tahun bukan S2 S3. Ibu ini ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Ditanya sama anak-anaknya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian mami di atas sajadah. Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi mami di atas sajadah. Itu berjalan terus ibu-ibu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat anaknya ya. Sampai akhirnya anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat ibu saya ya. Jadi ayah dan ibu saya berkorban banyak buat saya Bapak Ibu ya. Ayah saya itu jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Jamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ketika saya masih di madrasah, saat itu ada tugas ngetik dari sekolah. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Sampai satu momen mahal dalam kehidupan saya, waktu subuh di ruang tengah keluarga, ketika saya terima email dari Cambridge University, itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I had something lah. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dulu Kiai saya berpesan, 1 di antara 3 amal yang Allah cintai itu anak yang berbakti pada orang tua, dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim, itu anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas.
bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Saya yakin dengan sepenuhnya ya, prestasi yang saya capai hari ini bukan semata-mata karena kerja keras saya, tapi karena pengorbanan, doa dari kedua orang tua kita. Dan saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di sini yang menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi kadang kita melupakan itu ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang mungkin sekarang berkesempatan wisuda ya Al-Quran ya, itu pasti membawa banyak kebahagiaan ya, rahmat, kemuliaan dan kebanggaan bagi kedua orang tuanya ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih boleh langsung yang ke Habibie ya, Mbak Sui. Oke, ini karena singkatnya waktu kita agak sedikit cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin yang sebelumnya boleh ya. Ini salah satu kisah anak muda yang menjadi idola saya Bapak Ibu, dan semoga bisa jadi contoh buat anak-anak muda kita sekarang ya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu Bapak Ibu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu memotivasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub Al-Ansari usia 80 tahun gagal, Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun Al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan Bapak Ibu ya. Beliau bawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya Bapak Ibu. Kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Jadi Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih kumpulkan pasukan itu sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik, silahkan duduk. Tidak satu pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik, silahkan duduk. Sebagai pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak balik, silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya.
Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah. Dan dia membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu tansuru yansurkum tidak ada aku. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan yang bagian spiritual ya. Oke. Oh, aku yang boleh bakso deh. Itu boleh, lanjut ya. Next. Jadi kalau Bapak Ibu makan bakso, makan pentol dulu apa tahu dulu? Tahu. Kenapa makan tahu dulu Ibu? Yang enak di akhir ya. Betul ya. Jadi dunia itu pun demikian ya. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan. Bangun jam 2-3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan nggak subuhan bangun jam 8 gitu ya. Terus tawaf di mall ya, sa'i sampai lantai ke-7 ya, ke shopping ya. Nggak pernah ibadah gitu. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal-hal yang dulu tidak kita sukai menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang kita mungkin dulu tidak sukai menjadi kita cintai. Next ya. Next game, next. Jadi kita mungkin membenci detik-detik saat kita harus belajar ya, saat yang lain senang-senang ya. Mungkin kita membenci detik-detik saat kita harus beribadah di tengah malam walaupun ngantuk sekali gitu. Tapi itu layak kita lakukan Bapak Ibu nih, untuk menjalani sisa hidup di dunia dan akhirat dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Next. Mungkin langsung ke spiritual ya. Oke. Oh, betul, Habibie. Nah, ada satu contoh teladan buat kita Bapak Ibu waktu next ya. Next oke, nomor 58. Ya. Jadi ini teladan saya waktu kecil. Dulu waktu kita kecil mungkin Bapak Ibu masih ingat orang tua kita kalau bilang apa? Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie ya kan ya. Nak, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Di rumah-rumah orang tua seperti itu. Dan saya sangat mengidolakan beliau. Saya bersyukur beliau pernah undang saya ke rumahnya Bapak Ibu. Beliau kumpulkan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, kenapa? Why? Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka adalah awal dari segalanya. Jadi yang Habibie luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang Habibie langsung cerita sama saya dan gak banyak yang tahu bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan terbaik SMA Jakarta Jawa Barat saat itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya, pelayanan terbesar saya untuk bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi dari yang Habibie saya belajar ya bahwa Ibunda Ainun ya, ibunya, istrinya ya, ibu dari anak-anaknya itu memberikan kontribusi yang besar ya. Jadi saya yakin pemimpin besar itu lahir dari rumah-rumah kita ya. Dan yang terakhir pentingnya spiritual ya. Next again. Next. Kalau katanya Cak Nun itu kan jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Jadi saya yakin bahwa orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Next. Ini kisah sahabat saya, ibu-ibu. Saya tulis di buku saya. Saya mimpi tentang beliau 5 kali. Anaknya Masya Allah sekali ya. Sahabat saya, bahkan dulu saya masih ingat waktu masih kuliah, pindah kos-kosan itu, saya naik motor dan Satria dulu saya antarkan sampai 5 kali mondar-mandir. Beliau lulusan pondok pesantren, lalu kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau mengurus musola fakultas kami, lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman di kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari, saya mendengar kabar ketika itu beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu itu saya di IGD Rumah Sakit Celagat ya. Lalu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Ibu-ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering ngajar di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang sering ngajar di musola itu kah? Ya. Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan ya. Lalu bagaimana dengan kita ya? Semoga perjalanan kawan saya ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua ya.
Next. Dan ini mungkin Bapak Ibu ingat ya, ini viral sekitar 1 bulan lalu, seorang ustazah yang saat itu memberikan ceramah di salah satu masjid di Jakarta. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Iya, tentunya itu memberikan banyak hikmah ya. Beliau mungkin meninggal dalam keadaan ya sedang tilawah, tentunya itu menjadi kerinduan ya banyak manusia Bapak Ibu semua ya. Terakhir Bapak Ibu ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur untuk memberi minum masyarakat kan? Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai akhirnya dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu dipegang kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Bayangkan masih ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Bayangkan amal kebaikannya bertahan 1440 tahun. Di Indonesia kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan ya, ada 27.000 pondok pesantren ya di Indonesia. Itu satu hari kita kunjungi satu pondok ya, sampai kita usia 50 tahun nggak selesai. Lalu ada seorang kiai pernah keluar rumah juga. Beliau menjual perabot rumahnya untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 12 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah yang dibangunnya. Ketika kita berkumpul di sini Bapak Ibu, miliaran orang detik ini dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab apa? Sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu, jadikan amal-amal kita itu melampaui usia kita. Akhir kata, Bapak Ibu semua, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh dunia, dikasih penghargaan berbagai tokoh dunia ya, Raja Charles, Vladimir Putin dan berbagai tokoh dunia lain. Satu hal yang saya tanamkan buat diri, keluarga dan orang-orang yang saya pimpin, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya, dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas, waktunya habis ya. Berjadawasi dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan ya. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.